Halo teman-teman, jadi hari ini aku mau bikin video. Jadi kan ada nih teman-teman yang tanya, Sen, kamu lagi di Polandia ya? Gimana di sana gajinya? Terus gimana sistem gajinya? Sama nggak sih kayak di Indo? Kan di Eropa nih, Polandia tuh gimana sih? Gitu. Terus mungkin ada nih teman-teman yang udah mau berangkat terus kayak nyari-nyari informasi, oh gimana sih Polandia tuh gajinya? Kayak bener nggak sih gini 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 gini? Lagi pada nyari-nyari gitu. Ya, jadi aku udah setahun di sini guys. Cuman bisa ngasih informasi mungkin nggak begitu banyak. Cuman semoga bermanfaat. Polandia. Jadi Polandia itu sistem gajinya itu beda kayak di Indonesia ya. Jadi kalau di Indonesia kan kita kayak gajian tuh kayak fix salary gitu. Sebulan kita kerja, akhir bulan apa kalau nggak itu awal bulan kita gajian full sebulan gitu. Tapi kita kerja ya sehari mungkin 8 jam, 9 jam, mungkin 10 jam mungkin. Nah, kalau di Polandia itu beda teman-teman. Jadi kita tuh kerja dibayar per jam. Jadi semisal kita sehari kerja 8 jam sampai 12 jam, ya kita tinggal ngaliin berapa besar perusahaan bayar kita per jamnya. Terus kita kaliin sebulan. Jadi di Polandia itu sistemnya seperti itu teman-teman. Terus kayak saya kasih contoh aja ya, kayak semisal di pabrik nih. Kita kerja di pabrik dibayar tuh 17 zloty per jam teman-teman. Tapi 17 zloty ini tuh udah bersih ya. Udah dipotong insurance, pajak, dan lain-lain sebagainya oleh agensi. Terus diberikan ke kita 17 jam bersih. Dan kita itu bakalan kerja itu, saya kasih contoh jam kerja yang nggak begitu banyak dan nggak begitu sedikit banget ya. Aku kasih 9 jam semisal. Kita libur seminggu sekali. Contohnya berarti gini. Di Polandia kita kerja sehari 9 jam dikali 6 dikali 4. Jadi sebulan paling nggak kita tuh kerja itu teman-teman sekitar 212 jam sampai 220 jam teman-teman. Terus tinggal kaliin aja. Semisal kita dibayar bersihnya per jam 17 zloty, dikaliin 17 dikali jumlah jam kerja yang tadi 212 sampai 220 teman-teman. Totalnya berarti ya 3.600 sekian, 3.700 sekian mungkin ya. Terus ini bersih nggak sih bang? Segitu udah bersih nggak? Udah semuanya nggak sih? Belum teman-teman. Jadi dari gaji yang tadi udah dikali itu udah dapat 3.700 tadi ya mungkin ya. Masih dipotong yang namanya akomodasi sama transport teman-teman. Nah, akomodasi sama transport ini berapa bang? Masing-masing perusahaan tuh tentunya beda-beda teman-teman. Jadi itu kalau dulu ya, aku tuh dulu pernah di pabrik 2 bulanan. Untuk akomodasi itu dipotong 250 sampai 300 teman-teman. Kalau dulu kan 250. Terus plus transport kayak berangkat sama pulangnya itu dijemput mobil gitu. Kita bayar 50. Jadi totalnya 300 teman-teman. Dari jadi total yang 3.700 tadi, kita kurangi 300 teman-teman. Tinggal 3.400. Nah, 3.400 bang ya itu sisanya ya. Udah dikurangin akomodasi, transport, itu udah bersih nggak sih? Itu udah bersih, cuma masih harus dikurangin teman-teman. Jadi teman-teman kan di sini kan juga makanan kan nggak dapat dari perusahaan teman-teman. Jadi itu teman-teman kan dapat makanan mungkin ada lah dari perusahaan, mungkin kadang ada yang nggak juga, macam-macam sih. Cuman semisal buat teman-teman yang nggak dapat makanan dari perusahaan, mungkin budget kayak sebulan buat makan tuh kalau di Polandia kisaran antara 400 sampai 500 zloty buat makan kayak beras, terus sayur, protein juga dapat ayam, telur, ikan. Itu kalau semisal kemarin tuh saya beli ya 400 sampai 500 teman-teman. Itu juga sama internet juga kita beli paling 20 zloty sampai 30 zloty per bulan. Jadi 400 sampai 500 tergantung kita sih ngolah uang kita. Gitu teman. Berarti tadi kan 3.700 bang ya, dikurangin udah transport, akomodasi yang totalnya 300, 3.400 dikurangi 400 buat makan sebulan sama internet 400 sampai 500 tadi ya. Sisanya berapa bang? Ya sisanya itu paling enggak tuh 2.900 ke 3.000 teman-teman. Itu kira-kira 10 jutaan teman-teman.
kok dikit bang. Jadi itu emang kalau di Polandia itu nggak negara yang gajinya itu besar teman-teman. Kebanyakan itu kalau kita kerja di pabrik non skill, ya emang segitu rata-rata. Cuman ada kok yang pabrik non skill cuman jam kerjanya banyak. Tadi kan aku ambil contoh nih, jam kerja yang nggak banyak, yang nggak sedikit, yang normal gitu, udah dapat 12,5 juta sebulan. Cuman ada kok dari teman-teman yang lain mungkin yang udah lama di Polandia itu bisa dapat 12 jam, 12 jam, 12 jam terus dia dapat kayak bersnya sampai 4.000 berapa, 4.000 sekian, 4.300, 4.400. Jadi ya tergantung pabriknya teman-teman. Cuman juga nggak nutup-nutupin ya, ada juga emang pabrik yang semisal lagi sepi ya, sepi banget, kayak low season gitu. Jadi ya jam kerjanya ya dikit. Kalau jam kerja kita dikit kan jadi kan ya gaji kita kan juga dikit teman-teman. Kayak semisal di bawah 3.000 mungkin juga. Nggak kayak nutup-nutupin teman-teman. Jadi emang Polandia itu nggak semuanya pabrik itu bagus jam kerjanya. Ada yang jam kerjanya dikit, ada yang sedang, ada yang banyak. Ya macam-macam teman-teman, tergantung pabrik kita teman-teman. Yang pabrik skill kayak mungkin teman-teman punya license buat driver, kalau nggak kayak license buat welder, mungkin itu jauh lebih banyak, gaji per jamnya itu udah beda jauh. Kayak teman saya itu mungkin yang baru dapat license welder di sini ya, jadi dia sekolah bentar kayak les bentar gitu, terus dia dapat license di sini. Dia kemarin cerita dapat per jamnya itu 22 zloty per jam, 22 zloty per jam, dikaliin dia tuh pabriknya tuh banyak juga jam kerjanya, itu 12 jam 12 jam 12 jam terus. Kemarin dia cerita dapat lah 6 ribuan, tapi itu waktu rame-ramenya dulu ya, nggak tahu kalau sekarang ya, mungkin sekarang nggak sampai segitu lagi, emang lagi sepi semua pabrik. Cuman kalau pabrik skill emang beda jauh, namanya juga kita ada skill ya, mungkin ada license, makanya harganya beda banget, per jamnya tuh udah jauh ya. Emang kalau di Polandia itu emang nggak sebanyak itu teman-teman. Cuman kalau masalah kayak worth it apa enggak ya kan, itu tergantung kita sih, tergantung kayak ya udah sih kita dapat gaji segitu kan, kita tinggal kayak ngembangin. Semisal kita ada skill kita, kalau udah sampai di Polandia nyari-nyari kerjaan yang bisa lebih banyak gajinya. Kalau kita punya bisa bahasa, kita bisa nyari-nyari kerjaan yang sesuai yang kita sukai. Jadi kita mungkin bisa dapat gaji yang lebih, nggak cuma 10 sampai 12. Bisa juga kita kerja di tempat makan bisa gaji 15 lebih, karena kita kayak bisa ngomong sama orang sini, terus kita juga ada skill juga. Kalau di Poland tuh gaji 10 sampai 12, terus ada yang 15, ada yang 20 segitu. Kan nggak segitu banyaknya kayak di mungkin di Korea, teman-teman ya, di Australia juga. Terus kok kamu mau bang di sana? Kok nggak nyari yang lain aja gitu? Kenapa di sana gitu? Ya sebenarnya juga ya gimana ya, kita kan udah kesini nih. Sebelumnya kesini juga kita juga udah tahu paling gajinya seberapa, ekspektasi kita kan nggak begitu tinggi juga. Kalau masalah kayak nggak sebanyak yang lain gitu, itu sebenarnya pandangan masing-masing ya teman-teman. Kalau menurut aku ya teman-teman, kalau kita kerja nih, yang penting udah sampai sini, uang yang ditabung itu lebih banyak daripada di negara kita. Semisal kayak dulu kan masih di Jawa, di Jawa Tengah ya, kerja, aku mikirnya gini teman-teman, kayak kalau aku di luar negeri paling nggak aku kerja sebulan di sana tuh kayak 4 bulan kerja di kotaku teman-teman. Jadi tetap masih ya nggak masalah lah, walaupun nggak sebesar kayak Australia, kayak Jepang, kayak Korea ya. Itu memang pandangan masing-masing. Yang penting kita kan nabung teman-teman, nabung sedikit demi sedikit, banyakin teman. Kalau emang di sini tuh sambil belajar nyari-nyari kesempatan yang lebih buat bekerja, ya nggak apa-apa, kita bisa cari-cari kerjaan lain yang lebih bagus, tapi kan berjalan pelan-pelan. Sambil kalau mau kita pindah kerja kan harus bisa bahasa dulu, dan bahasa sini juga nggak gampang teman-teman. Cuman ya di sini masalah worth it apa enggak ya tergantung teman-teman juga, harus tetap beda-beda, nggak bisa disamain sih. Kalau masalah kayak Polandia di Eropa kok gajinya cuma segini, itu nggak semuanya berpandangan kayak gitu. Cuman ada juga yang berpandangan kayak gitu, cuman ya beda-beda teman-teman. Ya jadi itu aja teman-teman yang bisa aku bagiin ke teman-teman. Mungkin nggak begitu banyak informasi ya, cuman ya
Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terus misal ada teman-teman yang lebih tahu nih kayak detailnya di Polandia gimana, bisa lah ditambah-tambahin di komentar biar teman-teman yang lain tahu juga sih. Ya, itu aja teman-teman. Thank you. Bye-bye.